Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam feng shui rumah. Mungkin kalian pernah mendengar mitos seperti pintu rumah tidak boleh menghadap pagar, tidak boleh menanam pohon kamboja di dalam halaman, atau cermin tidak boleh menghadap tempat tidur. Apakah semua itu benar? Di video kali ini kita akan membahas dari sudut pandang Feng Shui sekaligus melihat apakah ada alasan yang masuk akal dari sisi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Yuk langsung kita mulai. Yang pertama, hindari pintu utama yang tepat menghadap pagar atau tembok yang sangat dekat. Dalam Feng Shui, dipercaya bahwa pintu utama adalah jalan masuknya energi atau rezeki. Jika tepat di depannya ada pagar atau tembok yang terlalu dekat, aliran energi dianggap terhalang. Kalau dilihat dari secara logis, rumah juga terasa lebih sempit dan pengap. Saat membuka pintu, pandangan langsung mentok ke tembok, sehingga memberi kesan kurang nyaman. Jika memungkinkan, beri jarak antara pintu dan pagar atau buat taman kecil agar rumah terasa lebih lega. Yang kedua, hindari menanam pohon kamboja tepat di depan rumah. Dalam budaya Indonesia, pohon kamboja identik dengan pemakaman sehingga banyak orang menganggapnya memberi kesan suram. Dalam Feng Shui pun sering dihindari karena dianggap kurang membawa energi yang hidup. Namun sebenarnya secara ilmiah tidak ada bukti bahwa pohon kamboja membawa sial. Jika tetap ingin menanamnya karena bunga indah, sebaiknya letakkan di taman yang luas dan jangan sampai menutupi cahaya matahari atau akses masuk rumah. Yang ketiga, jangan biarkan pintu rumah rusak atau sulit dibuka. Dalam Feng Shui, pintu yang rusak melambangkan hambatan dalam kehidupan. Secara nyata pun, pintu yang macet bisa mengganggu keamanan dan menyulitkan saat keadaan darurat. Jadi, pastikan engsel tidak berdecit, kunci berfungsi, dan pintu selalu bersih. Yang keempat, jangan menumpuk barang rumah di depan pintu masuk. Sepatu berserakan, kardus, atau barang bekas yang menumpuk dipercaya menghambat aliran energi. Kalau dipikir secara logis, area depan rumah yang rapi memang membuat orang lebih nyaman, mengurangi resiko tersandung, dan mempermudah keluar masuk rumah. Yang kelima, usahakan rumah memiliki pencahayaan yang cukup. Feng Shui menyukai rumah yang terang karena melambangkan kehidupan yang semangat. Dari sisi kesehatan, cahaya matahari membantu mengurangi kelembapan jamur dan membuat ruangan terasa lebih sehat. Yang keenam, hindari rumah yang terlalu gelap dan lembab. Ruangan yang lembab lebih mudah ditemui jamur, menimbulkan bau tidak sedap, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan pernafasan. Karena itu, bukalah jendela setiap pagi agar udara segar masuk ke dalam rumah. Yang ketujuh, jangan menaruh cermin tepat menghadap tempat tidur. Dalam Feng Shui dipercaya dapat membuat tidur kurang tenang. Secara psikologis, sebagai orang memang merasa tidak nyaman ketika terbangun dan melihat bayangan dirinya di cermin, terutama saat ruangan gelap. Yang kedelapan, hindari kebocoran air yang dibiarkan terlalu lama. Feng Shui menganggap air yang terus bocor sebagai simbol kebocoran rezeki. Kalau dilihat secara nyata, keran bocor membuat tagihan air meningkat, merusak bangunan, dan menyebabkan jamur. Yang kesembilan, jangan membiarkan rumah terlalu berantakan. Rumah yang penuh barang membuat aktivitas menjadi tidak nyaman. Selain sulit dibersihkan, debu juga mudah menumpuk sehingga dapat memicu alergi. Yang kesepuluh, rawat tanaman di dalam halaman rumah. Tanaman yang hijau memberikan kesan hidup dan segar. Sebaliknya, tanaman yang mati atau dibiarkan kering membuat halaman terlihat tidak terawat. Jadi, jika ada tanaman yang sudah mati, sebaiknya segera dipangkas atau diganti. Yang ke-11, hindari sampah menumpuk di dalam rumah. Selain menimbulkan bau, sampah juga mengundang serangga dan tikus. Dalam Feng Shui, kebersihan rumah melambangkan kehidupan yang lebih tertata. Yang ke-12, buat sirkulasi udara yang baik. Udara yang mengalir membuat terasa lebih sejuk dan nyaman. Gunakan ventilasi atau buka jendela secara rutin agar udara tidak pengap. Itu teman-teman, perlu diingat bahwa Feng Shui bukan aturan yang wajib diikuti semua orang. Banyak prinsip yang
sebenarnya sejalan dengan kebersihan, kerapian, pencahayaan, dan kenyamanan rumah. Namun, ada juga yang merupakan simbol atau kepercayaan budaya sehingga setiap orang bebas mempercayai atau tidak. Kalau kalian ingin menerapkan Feng Shui, ambillah sisi positifnya, seperti menjaga rumah tetap bersih, terang, rapi, aman, dan sehat. Karena rumah yang nyaman tentu akan membuat penghuninya lebih bahagia. Kalau kalian masih ada pantangan atau aturan Feng Shui yang sering kalian dengar dan dari orang tua atau tetangga, tuliskan di dalam kolom komentar. Siapa tahu kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.